Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Marsa dengan NPM 24193 dan dua rekan saya, Rivaldo Hatari dengan NPM 24177 dan Raja Alia Trinanda dengan NPM 24192. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hukum pertanahan. Selamat menyaksikan. Terminologi tentang hukum pertanahan. Yang pertama adalah hukum pertanahan, yaitu kumpulan norma hukum yang mengatur hubungan antara tanah dengan manusia, serta hubungan manusia dengan manusia terkait tanah. Yang kedua adalah tanah, yaitu bagian permukaan bumi yang termasuk sumber daya alam di atas dan di bawahnya, yang menjadi objek penguasaan dan pemanfaatan. Yang ketiga adalah hak atas tanah, hak yang memberikan wewenang tertentu kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan tanah. Ruang lingkup hukum pertanahan dibagi menjadi 5, pengaturan hak atas tanah, penguasaan dan pemilikan tanah, pendaftaran tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan penyelesaian sengketa tanah. Yang pertama, ada pengaturan hak atas tanah. Hak atas tanah di Indonesia diatur oleh UUAP, Undang-Undang Pokok Agraria, dengan berbagai jenis hak. Yang pertama, ada hak milik. Pengertian hak milik yaitu hak atas tanah yang terkuat, terpenuh, dan bersifat turun-temurun, atau hanya warga negara yang dapat memilikinya. Lalu ciri-cirinya bersifat private dan eksekutif, tidak terbatas waktu selama tidak dialihkan atau tidak dicabut. Batasannya dibatasi oleh kepentingan umum, contohnya pengambil alihan oleh negara untuk membangun jalan tol dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing. Lalu contoh dari hak milik yaitu tanah untuk perumahan atau lahan peternakan. Lalu ada hak guna usaha. Pengertian hak guna usaha yaitu hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan. Ciri-cirinya, berjangka waktu maksimal 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum. Lalu batasannya, luas tanah yang diberikan memiliki batas tertentu sesuai jenis usahanya. Contohnya, perkebunan kelapa sawit atau tambak udang. Lalu, hak guna bangun. Pengertian dari hak guna bangun yaitu hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, seperti tanah negara atau tanah hak milik orang lain. Ciri-cirinya, berjangka waktu maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, umum untuk properti komersial seperti gedung atau apartemen. Batasannya tidak dapat diwariskan jika bangunan tidak ada. Contohnya, mendirikan pusat pembelanjaan di atas tanah negara. Lalu yang terakhir, hak pakai. Hak pakai yaitu hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah negara atau tanah orang lain untuk kepentingan tertentu. Ciri-cirinya bersifat sementara dan berjangka waktu tertentu dan dapat diberikan kepada warga negara asing atau badan hukum asing. Batasannya yaitu tidak dapat dialihkan tanpa izin. Contohnya, pemakaian tanah untuk fasilitas umum seperti saluran listrik. Yang kedua, penguasaan dan pemilikan tanah. Pertama, negara sebagai pemilik utama. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Peran negaranya yaitu menetapkan kebijakan penggunaan tanah, memberikan hak atas tanah kepada warga negara atau badan hukum, serta mengambil kembali tanah untuk kepentingan umum. Yang kedua, pemilikan individu dan badan hukum. Pemilikan individu yaitu hak milik hanya untuk warga negara Indonesia. Pemindahan hak milik jual beli, hibah harus memenuhi prosedur hukum. Yang kedua, pemilikan badan hukum terbatas pada hak guna usaha, hak guna bangun, dan hak guna pakai, dan diberikan untuk kepentingan umum atau sosial. 3. Pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah terbagi menjadi 2. Yang pertama, sertifikat tanah. Pengertiannya yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh kantor pertanahan sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Proses penerbitannya, pertama, pengajuan permohonan pendaftaran tanah, kedua, pengukuran tanah oleh petugas, ketiga, pemeriksaan dokumen kepemilikan, dan yang keempat, penerbitan sertifikat. Manfaatnya, kepastian hukum atas hak milik, dan mempermudah transaksi jual beli tanah. Kedua, peralihan hak atas tanah. Jenis peralihannya yaitu jual beli pemindahan hak melalui transaksi komersial, hibah pemindahan hak secara sukarela tanpa kompensasi, dan pewarisan pemindahan hak karena pewaris meninggal dunia. Prosedurnya, akta peralihan disahkan oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dan pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan.
Keempat, pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, proses pembebasan tanah. Tahapan utama proses pembebasan tanah yaitu 1. Perencanaan, penentuan lokasi pembangunan, sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, pendataan, identifikasi melalui objek tanah. Yang ketiga, negosiasi, kesepakatan antara pemerintah dan pemilik tanah. Yang keempat, pembayaran ganti rugi dilakukan oleh kesepakatan harga. Dan yang kelima, pengalihan hak, penyerahan tanah kepada pemerintah. Yang kedua, ganti rugi. Terdapat beberapa komponen ganti rugi. Yang pertama, nilai tanah, bangunan di atas tanah, tanaman atau hasil kebun, dan kerugian lain seperti biaya relokasi. Lalu ada metode penilaiannya. Yang pertama, berdasarkan apresiasi independen, dan yang kedua, memperhatikan nilai pasar tanah. Yang kelima, penyelesaian tanah, mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Mediasi yaitu penyelesaian sengketa secara musyawarah dengan bantuan mediator warga dan tidak mengikat bergantung kepada kesepakatan kedua pihak. Konsilasi yaitu pihak ketiga memberikan saran untuk penyelesaian sengketa tetapi tidak memutuskan, dan arbitrase yaitu penyelesaian melalui arbiter yang memberikan keputusan mengikat. Lalu gugatan ke pengadilan ada langkah-langkahnya, yaitu pengajuan gugatan ke pengadilan negeri, lalu proses persidangan pemeriksaan saksi, dokumen, dan bukti lainnya, dan yang ketiga, putusan pengadilan. Lalu kita masuk ke dasar hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang 1945, Pasal 33 ayat 3 yang berisi bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara lain dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna dan penjelasannya yaitu dikuasai oleh negara. Negara memiliki hak untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh kekayaan alam, termasuk tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan terkait pengelolaan tanah harus memastikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti menyediakan tanah untuk pemukiman, pertanian, atau pembangunan infrastruktur publik. Implikasinya yaitu negara menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam penguasaan tanah dan dasar pemberian dan pembatasan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria atau UUPA yang berisi landasan hukum agraria di Indonesia menggantikan hukum kolonial dan mengatur pengolahan tanah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pokok-pokok pengaturannya yang pertama, unifikasi hukum tanah, menyatukan sistem hukum tanah adat dan hukum nasional menjadi satu sistem hukum agraria. Kedua, jenis-jenis hak tanah, hak milik, hak guna, hak bangun, hak pakai, hak sewa, hak membuka hak tanah. Dan yang ketiga, fungsi sosial tanah, hak atas tanah bersifat relatif, tidak absolut, dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Lalu yang keempat, perlindungan hak adat, mengakui keberadaan hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan ada tujuannya. Tujuan UUPA yang pertama, menghapus ketimpangan penguasaan tanah akibat sistem kolonial, memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, memastikan tanah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tujuannya yaitu memberikan dasar hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dengan tetap menghormati hak pemilik tanah. Pokok pengaturannya yang pertama, proses pengadaan tanah dimulai dari perencanaan hingga penyerahan tanah kepada instansi yang memerlukan. Kedua, kepentingan umum, contohnya jalan tol, bandara, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Dan yang ketiga, ganti rugi, menjamin pemberian kompensasi yang adil kepada pemilik tanah, termasuk nilai tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lain. Lalu, keistimewaan UU ini yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan cepat, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Yang keempat, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tujuannya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui pendaftaran tanah secara nasional. Pokok pengaturannya yang pertama, objek pendaftaran tanah, semua tanah di Indonesia termasuk tanah, hak tanah negara, dan tanah adat. Kedua, proses pendaftaran, pengukuran tanah, pengumpulan data yuridis atau status kepemilikan, penerbitan sertifikat sebagai bukti hak. Yang ketiga, kepastian hukum, sertifikat tanah menjadi alat bukti yang sah atas hak kepemilikan tanah. Yang keempat, perubahan hak, pengaturan prosedur peralihan hak atas tanah jual, beli, hibah, warisan. Yang terakhir, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.
Latar belakangnya merupakan bagian dari implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha. Pokok pengaturannya yang pertama, hak pengelolaan. Hak negara untuk memberikan tanah kepada pihak ketiga, perorangan, atau badan hukum untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan. Yang kedua, hak atas tanah. Revisi dan penyesuaian terhadap ketentuan lama tentang hak milik HGU, HGB, dan hak pakai. Ketiga, satuan rumah susun sarusun. Pengaturan hak atas kepemilikan atas unit rumah susun, apartemen yang berdiri di atas tanah bersama. Yang terakhir, pendaftaran tanah, delegasi sistem pendaftaran tanah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kodifikasi dan di luar kodifikasi. Kodifikasi UUPA menjadi kodifikasi hukum agraria menggantikan hukum kolonial yang sebelumnya berlaku Agrarisch Wet 1870. Di luar kodifikasi, peraturan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, Peraturan Presiden terkait pengadaan tanah. Asas yang berlaku yang pertama adalah hukum orang, yaitu asas kebangsaan. Hak atas tanah hanya diberikan kepada warga negara Indonesia dengan pengecualian tertentu. Yang kedua adalah hukum benda. Asas negara menguasai, negara memiliki wewenang untuk mengatur tanah untuk kepentingan rakyat. Dan asas hak milik terbatas, kepemilikan tanah tidak bersifat absolut. Yang ketiga adalah hukum perikatan. Asas kontrak pemindahan hak atas tanah berdasarkan perjanjian yang sah. Yang keempat adalah hukum perkawinan. Asas kesepakatan suami dan istri memiliki hak bersama atas tanah yang diperoleh selama perkawinan. Pembaharuan. Hukum pertahanan di Indonesia mengatur mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hukum ini memiliki dasar utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA. Beberapa pokok yang mencakup pembaharuan dalam hukum pertahanan adalah sebagai berikut. Pengaturan tanah negara. Tanah negara menjadi dasar bagi pembagian hak atas tanah. Tanah negara dapat diberikan hak kepada individu atau badan hukum, dan hak atas tanah diatur berdasarkan statusnya, seperti hak milik, hak sewa, hak pakai, dan sebagainya. Pembaharuan agraria. Pembaharuan agraria bertujuan untuk mencapai pemerataan penguasaan tanah, memperbaiki struktur sosial ekonomi, serta mengatasi masalah pertahanan seperti penyalahgunaan hak tanah. Pembaharuan agraria ini meliputi distribusi tanah yang lebih adil dan penyelesaian sengketa tanah. Reformasi agraria. Reformasi agraria berfokus pada pembagian tanah secara adil kepada rakyat dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan mendukung keberlanjutan penggunaan tanah untuk kesejahteraan bersama. Pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diatur untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Program pendaftaran tanah yang sistematis diharapkan dapat mengurangi sengketa tanah dan memperjelas status tanah. Pembaharuan hukum pertahanan di Indonesia juga mencakup digitalisasi sistem pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa yang lebih transparan. Berikut beberapa pertanyaan dari kami. Dijawab ya. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.